Minasan, konnichiwa. Selamat siang. Di video kali ini, aku akan menjelaskan bagaimana proses ke Jepang dengan menggunakan visa Tokutei no atau yang disebut dengan visa kerja. Nah, syaratnya apa saja dan prosedurnya gimana akan aku jelaskan di video ini. Oke, jangan di skip-skip, silahkan tonton video ini. Yang pertama, pria atau wanita usia minimal 18 tahun dan maksimal, kalau untuk peraturan dari pemerintah Jepangnya sendiri itu ya selagi kalian masih bisa bekerja, kalian bisa diterima. Tapi standarnya itu usia 35 tahun ya. Yang usia 40 tahun juga tidak menutup kemungkinan bisa. Oke. Untuk pendidikan itu SMP bisa. Standarnya SMA atau SLTA. SMA sederajat. Lulus JLPTN 4 atau JFT Basic A2. Apa itu JLPTN 4 dan JFT Basic A2? Jadi JLPTN 4 atau JFT Basic A2 adalah kemampuan bahasa Jepang kalian, level bahasa Jepang. Bagaimana caranya supaya bisa mengikuti ujian? Kalian jangan khawatir. Di deskripsi aku sudah taruh link, jadi silahkan kalian klik aja. Di situ ada kapan jadwal ujiannya diadakan. Kalian bisa klik saja. Bagi kalian yang sekarang sedang belajar, tetap semangat belajarnya. Dan bagi yang belum bisa bahasa Jepang sama sekali, itu saya sarankan kalian ikut kursus atau bisa belajar online atau belajar otodidak. Nah, untuk persyaratan selanjutnya, kalian harus lulus ujian JFT Skill. Jadi ada 14 bidang pekerjaan. Nah, kalian bisa ikut di bidang apa yang kalian minati. Misalkan kalian minat bekerja di bidang pertanian, berarti harus ikut JFT Skill pertanian. Atau minat bekerja di bidang perawat atau kaigo, berarti kalian harus mengikuti ujian SSW Kaigo. Dan masih banyak yang lainnya. Kalian bisa pilih, di situ sudah saya taruh juga link JFT skill-nya. Di situ ada banyak pilihannya. Silahkan kalian pilih yang sesuai dengan keinginan kalian. Selanjutnya, ketika kalian sudah mempunyai sertifikat JFT Basic dan JFT Skill, bagaimana kalian mencari perusahaan? Nah, saya akan menjelaskan. Jadi, untuk proses Tokutei no sendiri itu bisa melalui LPK dan bisa juga melalui jalur mandiri. Saya akan menjelaskan satu persatu. Kalau kalian mengikuti jalur lewat LPK, itu lebih mudah karena semua pengurusan berkas kalian, soal masalah jadwal interview dan lainnya itu akan diurus oleh LPK. Kemungkinan biayanya lebih mahal daripada proses mandiri ya.
Nah, untuk proses menggunakan jalur LPK itu standarnya ya, setiap LPK beda-beda ya. Saya iniin saja, rata-rata sih sekitar 20 jutaan lah buat proses lewat LPK. Nah, kalau buat jalur mandiri itu kalian biayanya, biaya yang harus kalian keluarkan itu buat pengurusan paspor, terus medical check up, pengiriman berkas dari Indonesia ke Jepang, terus pembuatan KTKLN, pengurusan visa, dan tiket pesawat. Nah, itu kisaran sekitar ya 10 juta sampai 15 jutaan lah, tergantung kalian mau naik pesawat yang murah atau naik pesawat yang mahal. Nah, saya akan menjelaskan proses melalui jalur mandiri atau proses Tokute Gino dengan jalur mandiri. Setelah kalian mempunyai JFT Basic dan JFT Skill, kalian harus mencari perusahaan. Bagaimana kalian bisa mencari perusahaan? Jadi di Jepang itu ada lembaga yang mengawasi pekerja asing yang disebut Toroku Shinkikang, lembaga yang mengurus pekerja asing berketerampilan khusus. Nah, jadi di Jepang ada sekitar 4.000 Toroku Shinkikang. Jadi kalian bisa mencari di internet atau di Facebook, itu banyak, misalkan seperti Sushi Bomba, Ichikoku, atau Inbon Japan, lainnya banyak lah, kalian bisa nyari. Nah, setelah kalian dapat Toroku Shinkikang, kalian harus mengirim CV atau lamaran. Jadi kalian kirim CV kalian beserta JFT Basic dan JFT Skill-nya atau JLPTN 4-nya. Nah, setelah dikirim nanti akan di chat atau di email balas sama Toroku Shinkikang. Setelah mendapat balasan email, nah itu biasanya akan diatur jadwal interview. Nah, untuk interviewnya biasanya diadakan 2 kali. Yang pertama interview dengan Toroku Shinkikang, dan yang kedua interview dengan perusahaan. Ketika kalian lulus interview dengan Toroku Shinkikang, kalian akan diaturkan jadwal untuk interview yang kedua dengan perusahaannya langsung. Tapi jika kalian tidak lulus, kalian jangan kecewa, kalian bisa mencari Toroku Shinkikang lain. Jadi banyak, ada 4.000 Toroku Shinkikang. Nah, setelah kalian lulus interview, kalian interview kedua dengan perusahaan. Setelah interview kedua dengan perusahaan lulus, kalian akan dikirim tanda tangan kontrak. Selanjutnya adalah paspor. Kalau kalian belum punya paspor, kalian harus membuat paspor. Bagi yang sudah punya paspor, oke, tidak masalah. Bagi yang belum punya, kalian harus memiliki paspor. Dan biayanya itu sekitar 350.000 untuk paspor biasa dan 650.000 buat e-paspor. Oke. Jadi harus memiliki paspor. Untuk tanda tangan kontraknya itu biasanya dikirim lewat email atau lewat chat bisa. Nah, setelah kalian menerima tanda tangan kontrak, kalian baca apakah sesuai atau tidak dengan yang dibicarakan pada saat interview. Kalian tanda tangani. Setelah ditandatangani, itu kalian harus kirim balik ke Jepang. Jadi kalian bisa kirim lewat pos, misalkan lewat EMS atau lainnya. Usahakan
jangan terlalu lama. Jadi supaya proses kalian cepat juga. Setelah tanda tangan kontrak kalian tanda tangani, surat tanda tangan kontrak ditandatangani, nah itu ada berkas yang harus kalian kirim juga dibarengin sama kontrak kerja. Misalkan KTP, KK, dan berkas kalian yang lainnya. Terus kalian juga harus medical check up. Medical check up buat kerja di Jepang. Nah, itu kalian bisa cari rumah sakit umum yang direkomendasikan dari Kemnaker atau BNP 2 TKI. Kalian bisa cari di internet, itu ada. Nah, atau ya rumah sakit, minimal rumah sakit lah, jangan klinik. Nah, setelah kalian medical check up, berkasnya sudah lengkap. Jadi berkasnya itu adalah KTP, KK, akte, ijazah, ya seperti itulah. Terus hasil dari medical check up kalian yang asli ya, yang distempel dari rumah sakit. Nah, setelah itu baru kalian kirim ke Jepang. Dikirim ke alamat Torokusien Hikang kalian, lembaga yang akan mengawasi kalian selama di Jepang. Jadi setelah dikirim, nah nanti akan dimasukkan ke imigrasi Jepang untuk mengurus COE, Certificate of Eligibility, atau izin tinggal kalian. Jadi surat izin tinggal kalian, syarat untuk pembuatan KTKLN dan visa. Nah, setelah berkas dimasukkan ke imigrasi, itu berapa lama kira-kira waktunya sampai surat izin tinggal kalian turun? Itu bermacam-macam. Ada yang cepat. Kalau yang cepat itu 1 bulan udah turun. Atau bisa sampai, kalau standarnya 3 bulan. Ada yang 5 bulan lebih baru turun. Itu tergantung kelengkapan berkas kalian dan tergantung imigrasinya apakah sedang sibuk atau tidaknya. Kalau di imigrasi Tokyo itu biasanya paling sibuk ya. Kalau imigrasi lain agak cepat biasanya turunnya. Paling lama di Tokyo biasanya. Nah, setelah surat izin tinggal kalian turun atau COE kalian turun, nah itu kalian bakal dikirimin dokumen asli dari COE. Biasanya diposin ke alamat rumah kalian. Nah, setelah kalian menerima, itu secepatnya harus mengurus EKTKLN. EKTKLN buat membuat EID kalian. Itu syarat untuk mengajukan visa. Jadi COE dan KTKLN itu syarat mengajukan visa. Nah, setelah COE turun, kalian bikin KTKLN. Nah, untuk proses pembuatannya itu cepat. 1 hari bisa langsung jadi. Kalian ngurus pagi, nah siang atau sorenya udah bisa diambil. Nah, setelah KTKLN jadi, kalian akan dikasih ID sama password EID. Jadi untuk mendaftar di KJRI, Kedutaan Jepang Republik Indonesia. Nah, kalian bisa milih kedutaan yang sesuai dengan KTP kalian. Misalkan tinggalnya di Surabaya, berarti ngurusnya ya di Surabaya, ngurus bisanya Surabaya. Atau kalian tinggal di Jawa Barat, di Bandung, berarti ngurusnya di Jakarta. Jadi harus sesuai dengan KTP ya. Untuk Sumatera biasanya di Medan. Kayak kalau dari Bengkulu, Lampung itu biasanya larinya ke Jakarta. Itu ada di setiap kedutaan, itu ada ketentuannya, daerah mana aja yang masuk di pengurusan berkasnya, di situ ada. Nah, setelah
kalian mengurus visa, itu prosesnya 3-5 hari kerja. Jadi setelah visa jadi, kalian diharuskan komunikasi dengan perusahaan penerima kalian, bisa melalui Toroku Senkikang, untuk mengaturkan jadwal keberangkatan kalian. Setelah jadwal keberangkatan kalian ditentukan, sudah dipastikan, nah kalian bisa memesan tiket pesawat. Kalian bebas mau pesan tiket pesawat yang murah atau yang mahal, sesuai dengan kemampuan biaya kalian. Nah, setelah kalian memesan tiket pesawat, berangkat ke Jepang. Kalian terbang ke Jepang, dan itu baru permulaan kalian bekerja di Jepang. Perjuangan sesungguhnya ketika kalian udah menginjakan kaki di Jepang, itu kalian baru merasakan. Oke, sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan yang kurang jelas, kalian bisa komen. Ya maaf karena videonya singkat dan sebenarnya masih banyak yang harus dijelasin. Ya kalian bisa tanyain lah di komentar. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Arigatou gozaimasu.